Ya, Bung Akmal, Justin Hubner tadi mengatakan dibandingkan dengan pertandingan terakhir kita melawan Australia di mana kita kalah 4-0 begitu ya, kita sudah menjadi tim yang berbeda. Apakah Anda memang melihat itu bahwa memang Indonesia itu udah beda dibandingkan ketika kita dikalahkan 2023 yang lalu kalah 4-0 waktu itu? Seperti saya katakan di awal tadi, di 2023 kan tidak ada Tom Hay, tidak ada Jay Inces, tidak ada Martin Pas, tidak ada Verdong, tidak ada Ratmar Oratmangun. Sekarang lebih lengkap komposisi pemainnya, itu yang pertama. Yang kedua, Sintayong juga sudah punya pengalaman mengalahkan Australia gitu kan, ketika di Piala Asia U23 kita menang 1-0 lewat gol Komang Teguh, dan ketika itu pemain-pemainnya ada di sini juga, ada Rafael Struijk, kemudian ada Nathan Choaon, ada Rizky Ridho, ada juga Hernando Ari, ada juga Witan Sulaiman. Artinya Sintayong pasti sudah punya bahan evaluasi bagaimana mengalahkan Australia, walaupun materi Australia yang saat ini adalah materi pemain senior. Dan yang perlu jadi catatan adalah kan bahwa sepanjang sejarah terakhir kita sejak 1984 kita tidak pernah bisa cetak gol ke gawang Australia. Terakhir yang melakukan itu adalah Saint Irmis, itu di Piala Maryland Cup 1984 kita kalah 1-2 dari Australia, dan setelah itu kita tidak pernah mencetak gol lagi ke gawang Australia. Artinya ini akan menjadi PR buat kita, apakah kemudian striker kita yang selama ini masih dianggap problem klasik dari Sintayong di lini depan, apakah Rafael Struijk atau kemudian Ratmar Oratmangun, atau di bangku cadangan ada Dimas Derajat dan Ramadan Sananta, bisa kemudian memecahkan kebutuhan kita tidak bisa cetak gol ke gawang Australia. Nah itu yang mungkin menjadi catatan. Yang kedua adalah apakah kemungkinan para pemain kita ini bisa meredam permainan Australia yang gaya bermainnya berbeda dengan Arab Saudi gitu. Australia lebih banyak menunggu bermain, mencari kesalahan untuk kemudian melakukan serangan. Itu yang terjadi pada Piala Asia 2023. Nah, kalau kemarin kita lihat melawan Bahrain, kelemahan dari Australia adalah mereka sangat lamban dalam transisi ketika bertahan dan menyerang, yang pada akhirnya mereka kebobolan 1 gol lewat gol bunuh diri Harry Souttar. Nah, ini yang menjadi problem, dan yang perlu diantisipasi oleh para pemain kita adalah pemain-pemain yang cetak gol ke gawang Indonesia di Piala Asia semuanya hadir. Harry Souttar, kemudian ada juga Boyle, kemudian Craig Godwin hadir di sana, ditambah memang mereka tidak absen Kuseni dapat kartu merah, tapi mereka pasti punya materi-materi pemain yang mayoritas main di Eropa. Hanya 2 pemain mereka yang main di dalam negeri, main di Perth dan juga main di Melbourne. Selebihnya mereka main di Eropa. Artinya ini sebenarnya pertarungan Eropa lawan Eropa sebenarnya kan? Karena pemain-pemain Indonesia juga rata-rata main di Eropa. Nah, tinggal siapa yang siap secara mental untuk bisa memenangkan pertandingannya. Pasti Australia datang ke sini untuk tidak kalah 2 kali, karena kalau kemudian kalah bisa jadi Graham Arnold pulang dari Indonesia akan angkat koper dari Australia. Oh iya benar ya, karena mereka baru kalah lawan Bahrain begitu ya. Kayaknya mereka punya motivasi tambahan juga untuk kemudian mengalahkan Indonesia pada malam hari ini. Saya kembali ke Bung Ege. Bung Ege, tantangan terbesar kita untuk timnas kita itu apa sih sebetulnya? Apakah memang masih lini depan kita yang sebenarnya selama ini selalu dikritisi gitu, Bung Ege? Bung Ege, masih bergabung sama kita? Oke, tampaknya terputus karena mungkin saya naik turun ya kalau di GPK ya. Saya kembali ke Bung Nil saja. Bung Nil, bagaimana kemudian kita bisa membuat Australia kembali tertunduk malu ketika kemudian kemarin mereka sudah dikalahkan Bahrain 0-1 begitu. Mereka kan jadi punya motivasi tambahan nih untuk mengalahkan Indonesia. Bagaimana, Bung Nil? Iya, ini beban ini sebenarnya sama Australia, bukan sama kita. Kita sudah mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, tinggal Australia bagaimana kita menghadapi Australia malam ini dengan taktika strategi yang diterapkan oleh Sintayong, dan seluruh pemain bisa menjalankan yang bagus. Dan dengan starting 11 yang saya lihat tadi, saya yakin kita bisa membuat sesuatu hal yang membuat Australia malu. Walaupun seperti Bang Akmal bilang tadi, ini menjadi ujian berat juga buat striker di depan seperti Rafael Struijk, seperti Oratmangun dan Marcelino yang main hari ini. Mudah-mudahan mereka membalikan prediksi orang bahwa mereka yang selama ini dikritisi nggak bisa mencetak gol, mungkin hari ini bisa mencetak gol dengan dukungan beberapa pemain yang cukup potensial di belakang. Ada Jay Inces di belakang, ada Martin Pes, ada Nathan Cho, dan nanti ada pemain-pemain yang sudah bermain di Eropa, seperti bilang Bang Akmal. Ini pertarungan Eropa dengan Eropa, tapi Eropanya kan semua pemain itu kan berhak untuk menyandang bangsa dan negara di Indonesia. Ya mudah-mudahan kita lihat hari ini dengan dukungan penonton yang sangat luar biasa yang sudah memenuhi Stadion Gelora Bung Karno,
mudah-mudahan prediksi kita, keinginan kita, doa kita Ya, oke, Bung Akmal, kalau kita Bung Akmal, kalau kita cermati mengenai 30 menit terakhir ketika melawan Arab Saudi itu kita memang diserang total tuh waktu itu ya. Apakah kemudian itu menjadi persoalan juga buat tim kita yang pada malam hari ini akan bermain lawan Australia, dan kemudian bagaimana dengan kualitas benchnya kita nih? Oke lah, ini Eropa lawan Eropa, tapi benchnya gimana gitu? Ya, kalau kemarin 30 menit terakhir ketika Tom Hay ditarik keluar karena cedera. Praktis permainan kita kehilangan determinasi di tengah sehingga tidak ada yang mengendalikan permainan. Nah, akhirnya kita diserang terus oleh Arab Saudi. Nah, ini yang menjadi menjadi PR tentunya buat Sintayong apabila misalnya Tom Hay tidak performa terbaik atau kemudian main tapi tiba-tiba cedera dan harus ditarik keluar karena pengganti-penggantinya ini yang agak repot. Ada memang di bangku cadangan ada Ricky Kambuaya atau mungkin ada Ivar Jenner yang bisa disiapkan. Tapi kalau secara pengalaman, kematangan, Tom Hay adalah pemain yang paling berpengalaman dan paling matang di tim kita saat ini. Kita ini kan timnya paling muda di grup C ini dengan rata-rata skuad 23,7 tahun gitu. Artinya dengan materi pemain muda butuh pemain yang punya jiwa pemimpin, dan saya melihat Tom Hay adalah pemimpin di lini tengah yang kalau kemudian dia harus hilang atau kehilangan kendali, ini agak repot sedikit. Nah, ini mungkin yang akan dimanfaatkan oleh Australia untuk mematikan peran Tom Hay dan kemudian melakukan serangan ke pertahanan Indonesia. Nah, kalau di lini belakang saya melihat bahwa kepedean pemain kita dengan hadirnya Martin Paes sangat tinggi sekali saat ini. Apalagi kepemimpinan Jay Ices, pemain yang main di Serie A. Nah, lini belakang saya pikir akan menjadi PR utama mereka adalah bagaimana mengantisipasi bola-bola diagonal Australia yang menjadi ciri khas mereka. Mereka kan gaya bermainnya hampir mirip dengan Inggris, bola-bola diagonal kemudian diambil oleh sundulan dan atau kemudian sekelumit juga dalam kotak penalti. Ya, ini yang kemudian menjadi PR. Termasuk diantaranya adalah bagaimana komunikasi di lini belakang bisa berjalan dengan baik. Karena kemarin gol balasan Arab Saudi kan karena kesalahan komunikasi. Tidak ada yang menutup pemain Arab Saudi sehingga kemudian bisa melakukan eksekusi, kena badannya Verdong dan kemudian mental ke gawang Martin Paes. Saya pikir problem ini yang akan menjadi salah satu handicap Indonesia misalnya untuk bisa mewujudkan misi memenangkan pertandingan melawan Australia setelah 43 tahun kita tidak pernah menang. Ya, kalau misalnya lini depan kita tuh masih buntu loh, begitu ya katakannya. Kita bisa tidak kemudian mengharapkan lini tengah kita untuk kemudian bisa mencetak gol. Ya, sejauh ini kan memang sumber-sumber gol kita justru lebih banyak dari lini tengah. Bahkan kemarin waktu lawan Arab Saudi saya melihat Sintayong memainkan pola false nine, tidak ada striker tunggal di depan. Rafael Struy kemudian Ragnar Oratmangun bergantian berotasi untuk menjadi pemain yang ada di depan, membuka ruang. Nah, ini yang menurut saya Tom Hay dengan tembakan jarak jauhnya, Verdong juga punya tendangan bebas jarak jauh yang cukup bagus. Kemudian Ragnar Oratmangun kemarin kita lihat main sangat luar biasa. Kita berharap Ragnar Oratmangun on fire lagi seperti lawan Arab Saudi karena ketika dia main dengan semangat yang luar biasa itu akan sangat menyulitkan lini pertahanan dari Australia. Cuma permasalahannya adalah pertahanan Australia ini termasuk pertahanan yang kuat ya. Kuat dari segi bertahan karena mereka rata-rata pemain-pemain yang main di Liga Inggris, kemudian di Liga Belgia yang secara pengalaman bahkan matang. Bahkan ada satu pemain Cameron Burgess itu satu tim dengan Elkan Bagot. Elkan Bagot sampai kemudian dipinjamkan keluar karena kalah bersaing dengan Cameron Burgess. Nah, ini yang kemudian menjadi PR. Salah satunya adalah bagaimana kemudian Indonesia bisa meredam agresivitas dari Australia dari lini tengah. Kalau sampai kemudian bisa melakukan crossing ke lini pertahanan kita, ini akan sangat berbahaya. Oke, baik. Bung Ege, informasi sudah bergabung. Bung Ege, siapa dari pemain timnas kita yang mungkin paling berpengaruh, paling disorot dan paling dinantikan supporter menurut Anda? Semua yang sudah ada di lapangan itu tanpa pandang bulu semuanya mendapat dukungan luar biasa ya. Jadi mereka semua pada saat ini sedang dilulukan oleh seluruh penonton tanpa membeda-bedakan siapapun. Jadi saya rasa ini memang sudah dianggap sebagai tim yang sangat memberikan harapan untuk mampu menghadapi Australia yang dua-duanya sudah ada di lapangan pada saat ini. Apakah kita akan kembali berharap kepada Martin Paes pada malam hari ini untuk kembali menunjukkan kebolehannya di Mistar, Bung Ege? Oh, itu pasti ya, karena tentu saja dia didatangkan ke skuad itu dengan segala pengalamannya. Namun, lagi-lagi kita kan tahu bahwa Australia juga melakukan perubahan-perubahan, dan ini juga harus diantisipasi ya. Saya rasa tetap pada awalnya itu kita akan melakukan pertahanan ya, mungkin dengan 5-3-2, tetapi pada saat nanti kita bisa melakukan transisi, maka kita akan menjadi 3-5-2 begitu. Jadi saya rasa dalam konteks awal
dengan sepenuhnya dukungan penonton, kita akan mencoba merapatkan barisan pertahanan kita dulu. Gitu. Oke, Bung Nil, euforia timnas sedang besar-besarnya supporter Indonesia ketika kemudian bisa menahan draw melawan Arab Saudi begitu, harapan begitu tinggi begitu. Dan kemudian harapannya kita bisa mengalahkan Australia yang peringkatnya ke-24. Nah ini kira-kira menjadi beban tidak sih buat pemain timnas kita, Bung Nil? Enggak, Bang. Kalau menurut saya nggak jadi beban. Jadi beban itu sebenarnya adalah Australia. Dia peringkatnya 23, kita peringkat 133. Kalau Australia itu beban dia harus memenang pertandingan. Nah, ketika beban itu sama Australia, nah kita pemain tim nasional akan bermain rileks dan dia tentu dengan kemenangan ini menempatkan menentukan sejauh mana kompetensi timnas Indonesia di ajang internasional. Ini akan menentukan untuk hari ini, malam ini, kalau kita bisa mengalahkan Australia, level kita udah kelihatan, kita udah sampai di mana. Nah, ini akan ditunjukkan oleh pertandingan malam ini, apalagi pemain yang datang hari ini, yang malam ini berbeda dengan pemain yang mereka kalahkan Australia di 2023 ketika 4-0. Nah, ekspektasi ini, bangsa dan rakyat Indonesia, pasti ekspektasi King sebagai pemain tim nasional bagaimana dia mengalahkan Australia dengan dukungan supporter. Dan saya pikir sekali lagi saya bilang sebagai seorang pemain dan saya pikir kan pemain kita tidak terbebani. Mereka profesional dan mereka akan fokus dan mereka akan sungguh-sungguh dengan pengalaman yang ada karena mereka kan punya experience juga, pernah bermain di Eropa juga. Jadi saya pikir malam ini dengan poin yang dapat 1 poin dari Arab Saudi itu sangat membantu mereka untuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka sehingga malam ini dia akan menampilkan yang terbaik. Harapan kita itu akan terjadi dan Indonesia akan levelnya udah seperti yang kita harapkan, udah top di arena internasional. Gitu. Oke, Bung Akmal, stadionnya kayaknya bakal penuh ya. Ini ada faktor non teknis tidak sih yang mungkin perlu kita perhitungkan juga nih supaya kemudian pemainan timnas kita juga maksimal, Bung Nil? Ya, saya berharap dukungan supporter berikan dukungan secara sportif ya, sehingga kemudian tidak ada aksi-aksi misalnya kekecewaan yang melakukan pelemparan dan sebagainya, karena itu akan merugikan kita, bahkan bisa mendapatkan sanksi FIFA. Tapi kan yang paling penting catatan kita adalah bahwa selama Indonesia di tangan Sintayong main di kandang, khususnya di Indonesia itu hanya 2 kali kalah dan kedua kalinya kalah, satu lawan Argentina, satu lagi lawan Irak. Selebihnya selalu menang tidak pernah kalah di kandang. Nah ini akan menjadi catatan tersendiri. Kita berharap moga-moga di pertandingan kali ini rekor kita sulit dikalahkan di kandang ini akan tercapai. Walaupun kita juga harus objektif dan realistis. Level Australia, mereka 6 kali lolos Piala Dunia gitu kan. Kemudian mereka juga punya catatan prestasi-prestasi yang luar biasa. Level mereka menurut saya secara objektif saya katakan masih satu level di atas Indonesia. Tapi bukan tidak mungkin Indonesia bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini dengan yaitu keyakinan kita. Pokoknya STY selalu tetap yakin kita bisa menang dan tapi kemudian juga supporter jangan kemudian berharap terlalu tinggi. Kalaupun kemudian menurut saya kita pun seri, itu sudah sebuah prestasi bisa menahan Australia yang peringkat 24 dunia. Nah, ini yang kemudian kita harapkan dari supporter. Jangan kemudian ekspektasi tinggi, kemudian harapannya tidak terwujud, akhirnya melakukan hal-hal yang negatif di stadion dan ini akan sangat merugikan buat kita nantinya. Oke, Bung Ege, targetnya kita di kualifikasi grup ini kita bisa peringkat 3 atau 4. Tapi kalau misalnya kita menang melawan Australia, itu mungkin bisa kita ubah tuh. Gimana menurut Anda, Bung Ege? Iya, tentu saja tergantung dari hasil pertandingan malam ini, walaupun memang grup ini keputusan. Maksud saya malam ini betul-betul sangat tergantung pada rasanya banyak akan ada kemenangan tipis yang bisa bolak-balik ke arah tim yang manapun. Lagi-lagi siapa yang bisa lepas dari tekanan penonton itu dirasakan akan mampu memetik manfaat dari pertandingan pada malam ini. Oke, Bung Nil, sejauh mana kira-kira kita bisa berkiprah di Piala Dunia kalau misalnya kemudian kita nanti bisa menang begitu lawan Australia, Bung Nil? Kalau kita menang malam ini peta kekuatannya berubah, Bang. Kalau kita menjadi 3-4 bisa menjadi otomatis 2 kita lolos ini Piala Dunia ini. Tapi kan sekali lagi itu pembuktian. Kalau ini memang terjadi, wah luar biasa ini. Ekspektasi kita di luar perkiraan kita sebenarnya. Tapi mudah-mudahan lah dengan tambahan beberapa pemain yang sudah datang, habis Justin main dan tapi Martin Paes menjadi
menjadi pemain yang membuat kita lebih nyaman, Bang. Itu sebenarnya. Bukan kita mengartikan yang lain tidak berarti, tapi Martin Paes mudah-mudahan memberi ketenangan dengan pengalaman dia di FC Dallas dan experience dia, apalagi dia kedua memberikan bukti kemarin. Ya, kalau ini sekali lagi, kalau ini menang, luar biasa. Ini memang peta kekuatannya berubah. Gitu, Bang. Mudah-mudahan ya. Oke, baik. Kita akan nantikan kurang lebih setengah jam lagi akan bermain. Kita doakan semoga kemudian timnas kita bisa menang melawan Australia. Terima kasih Bung Del, terima kasih Bung Ege. Bung Amal juga terima kasih sudah bergabung sama kami di studio. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.